Jadi insya Allah ini adalah materi terakhir ya untuk mata kuliah statistik. Kemudian insya Allah mulai minggu depan itu sudah masuk ke EAS atau ujian akhir semester ya. Baik, silahkan untuk absensi terlebih dahulu. Kodenya adalah 581301. Oke, sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke, baik. Kalau sudah, kita lanjutkan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik semua, insya Allah ini adalah materi terakhir kita sebelum EAS ya, yaitu adalah two level factorial design atau desain faktorial 2 tingkat atau 2 level. Nah, two level factorial design itu biasanya dituliskan sebagai 2 pangkat K ya. 2 pangkat K, di mana K-nya ini adalah mengacu pada jumlah faktornya. 2-nya ini menunjukkan levelnya, oleh karena itu dia dinamakan two level factorial design, karena faktorialnya ini bisa berubah-ubah. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya ya. Walaupun yang sering digunakan itu biasanya adalah K-nya berupa 2, atau kalau tidak 3 ya. Atau mungkin ada yang kadang-kadang menggunakan pangkat 4. Nah, jadi ketika kita menuliskan faktorial design adalah 2 pangkat K, ini berarti bahwa kita memiliki faktor sejumlah K masing-masing pada levelnya adalah tingkat 2. Artinya bagaimana? Jadi misalnya ya, contohnya ketika kita membuat sebuah eksperimen untuk mengetahui faktor mana yang dominan terhadap hasil ya produksi atau sintesis dari grafin katakanlah. Nah, di sini kita menggunakan 2 faktor. 2 faktor di sini artinya adalah yang kita gunakan sebagai semacam variabelnya ya. Jadi saya menggunakan katakanlah menggunakan 2, yaitu adalah massa dari reaktannya dan yang kedua adalah holding time-nya. Karena saya mempunyai 2 faktor, maka K-nya ini adalah bernilai 2. Kemudian untuk masanya sendiri ya, massa reaktannya saya menggunakan 2 level, yaitu adalah oh ya saya kebalik ya. Masanya ini adalah 1 gram dan 2 gram, mohon maaf ini kebalik. Kemudian holding time-nya ini adalah 2 jam dan 4 jam. Artinya apa? Artinya saya memiliki levelnya ini adalah 2, yaitu adalah 2 jam dan 4 jam, atau 1 gram dan 2 gram. Nah, karena saya memiliki 2 level, kemudian saya memiliki 2 faktor, maka saya memiliki level faktorial desainnya adalah 2 pangkat 2. Ya. Kenapa? Karena saya memiliki 2 buah faktor dan masing-masing faktor itu memiliki 2 level. 2 level di sini artinya kalau misalnya holding time berarti 2 jam dan 4 jam. Kalau misalnya massa reaktan berarti adalah 1 gram dan 2 gram. Sehingga ini disebut sebagai 2 pangkat 2 faktorial design. Kemudian kenapa kita menggunakan faktorial design ini? Karena faktorial design ini adalah mudah untuk menganalisa, akan tetapi kelemahannya adalah dia hanya valid ketika efeknya adalah bersifat unidireksional atau satu arah ya. Seperti itu. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada?
Oke, baik. Kalau belum ada, saya lanjutkan ya. Nah, selanjutnya contohnya adalah seperti ini. Jadi seperti saya bilang tadi, saya memiliki dua buah faktor, yaitu faktornya adalah holding time yang pertama dan yang kedua adalah massa dari reaktan. Saya simbolkan massa dari reaktannya adalah faktor A, kemudian holding time-nya adalah faktor B, seperti itu ya. Nah, di sini massa dari reaktannya itu saya memiliki dua, satunya adalah 1 gram, satunya adalah 2 gram, sedangkan holding time-nya saya memiliki dua juga, yaitu adalah 2 jam dan juga 4 jam. Nilai dari 3, kemudian 5, 9, dan 15, ini adalah menunjukkan yield of grafennya, atau jumlah massa grafen yang dihasilkan. Oke, nah di sini saya memiliki tanda minus dan positif ya. Kenapa saya buat seperti itu? Jadi nanti untuk penyelesaian faktorial design itu kita biasanya memisalkan dengan menggunakan XA dan XB, di mana nilainya itu bisa minus bisa plus. Dari mana minus dan plus? Secara naluriahnya minus itu adalah ketika nilainya lebih kecil ya. Jadi kalau misalnya saya memiliki dua buah massa reaktannya 1 gram dan 2 gram, maka yang 1 gram saya kasih simbol minus, dan 2 gram saya kasih simbol plus. Begitu juga dengan holding time, ketika 2 jam karena lebih sedikit dari 4 jam, saya kasih simbol negatif, kemudian yang 4 jam itu saya kasih simbol positif. Ya. Nah, kemudian, nanti kita akan membuat dua variabel, yaitu XA dan XB, di mana XA itu adalah bernilai negatif jika massa reaktannya ini adalah 1 gram, seperti saya jelaskan tadi ya, 1 gram itu negatif. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan 1 gram dengan 2 gram, maka logikanya tentu lebih sedikit yang 1 gram. Karena itulah saya buat negatif. Kemudian XA itu nilainya perkaliannya adalah 1 jika massanya adalah 2 gram, seperti ini ya. Begitu juga dengan XB atau holding time B ya. Ini minus 1 apabila, oh ini juga belum saya rubah, mohon maaf. Apabila waktunya adalah 2 jam, kemudian yang di sini min 1, mohon maaf. Sebentar ya, saya edit sekalian saja. Daripada kalian bingung nanti. Jadi ini min 1 itu ketika dia adalah 2 hour. Ya. 2 hour of holding time. Kemudian di sini yang 1, ya, yang 1 ini adalah ketika dia 4 hour. Oke. Oh ya, sekalian yang tadi ya, ini berarti reaktan ya. Oke. Baik, kembali lagi ke sini ya. Jadi ketika saya bilang bahwa XB-nya itu min 1, maka holding time yang saya gunakan adalah 2 jam ya. Karena saya kasih tanda minus di sini. Kemudian XB-nya adalah 1 plus adalah ketika holding time-nya adalah 4 jam seperti itu. Nah, dari soal seperti ini sebenarnya yang pasti ditanyakan itu adalah kalau adik-adik dulu belajar mengenai ANOVA ya, itu kan ketika di decision ya, itu kan cuma dijelaskan bahwa ada efek gitu ya. Tidak ada efek seperti itu kan. Tapi kita tidak tahu seberapa besar efeknya kan. Kita tahunya cuma oh ada efek misalnya dari temperaturnya, ada efek dari jenis pupuknya. Tapi kita tidak tahu mana yang lebih besar, katakanlah ada jenis temperatur dan jenis pupuk, mana yang lebih besar daripada temperatur dan pupuk itu. Nah, itulah gunanya dari two level factorial design. Jadi kita ingin mengetahui seberapa signifikan atau seberapa dominan
atau seberapa important ya dari faktor-faktor tersebut terhadap yield-nya atau terhadap produknya atau output-nya seperti itu. Oleh karena itu timbul pertanyaan, mana sebenarnya lebih important atau mana yang lebih penting faktornya ya? Apakah massa dari reaktan atau misalnya atau holding time atau justru interaksi dari keduanya? Nah, inilah yang kita bahas di factorial design. Oke, mungkin ada yang ditanyakan sampai sini? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, baik. Kalau belum, saya lanjutkan ya. Nah, untuk model dari 2 × 2 factorial design itu dirumuskan seperti ini. Y sama dengan Q0 plus QA plus QB plus QAB XB. Di mana Q0 ini adalah menunjukkan min atau rata-rata dari Y, kemudian QA ini adalah kuantiti dari A, XA ini adalah faktor dari A, bisa negatif, bisa positif, seperti saya bilang tadi ya. Kemudian QB ini adalah kuantiti dari B, kemudian XB ini adalah faktor dari B, bisa negatif, bisa positif. Kemudian QAB ini adalah nilai kuantitas interaksi dari A dan B. XAXB ini adalah nilai dari faktornya tadi, bisa negatif, bisa positif. Nah, sehingga dari tabel yang seperti ini, kita bisa tuliskan seperti ini. Karena Y sama dengan Q0 plus QAXA plus QBXB plus QABXAXB, maka untuk 3, kita tahu 3 di sini XA-nya di sini adalah negatif ya. Sehingga di sini XA-nya adalah -1, Q0-nya tetap. Sehingga Q0 plus QA dikalikan -1 atau minus QA. Ya. Kemudian setelah itu bagaimana dengan yang holding time? Holding time-nya juga minus sehingga minus QB karena XB-nya adalah -1. Kemudian untuk QAB-nya bagaimana? XA dan XB berarti kan tadi XA-nya min, XB-nya juga min. -1 kali -1 kan positif 1 sehingga simbolnya di sini adalah plus QAB. Seperti itu. Kemudian untuk 9 bagaimana? 9 ini dari reaktannya A adalah positif, sehingga di sini adalah plus QA. Kemudian dari holding time dia negatif, berarti adalah min QB. Kemudian positif kali negatif kan negatif, sehingga minus QAB. Dan seterusnya sampai yang 15. Kemudian, nah ini kan terbentuk sebuah pernyataan ya Dek ya. Tentu kalian masih familiar ketika di analisa numerik diajari mengenai bagaimana penyelesaian algebra linear untuk yang seperti ini. Ada yang masih ingat dengan menggunakan metode apa? Halo? Bersama linear bukan, Pak? Ya, ada yang tahu cara menyelesaikan 4 persamaan ini? Ini kan Q0, QA, QB, QAB ya. Nah, berarti kan ada 4. Ada kalau kalian rubah berarti X1, X2, X3, X4 kan? Nah, masih ingat nggak dengan metode apa? Pakai matriks sih, Pak. Gauss Jordan bukan? Eliminasi. Ya, bisa menggunakan eliminasi Gauss-Jordan ya, bisa menggunakan yang determinan juga ya. Nah, adik-adik semua, kalau kalian mau menggunakan metode seperti itu juga nggak apa-apa. Jadi kalau di sini saya tunjukkan ya. Sebelum saya ke slide selanjutnya, yang ini tadi ada yang masih bingung atau tidak? Kenapa bentuknya seperti ini? Enggak ya? Ya, enggak. Oke, baik. Kalau tidak, saya lanjutkan. Jadi kalau kalian menggunakan metode eliminasi Gauss, katakanlah, maka kalian rubah dalam bentuk X1, X2, X3, X4-nya sesuai soal. Kemudian kalian gunakan satu persatu, misalnya dikalikan dengan row 1 ditambah sekian dan seterusnya, dan ini selanjutnya, sehingga hasilnya adalah 8421. Oke. Adik-adik semua bisa menyelesaikan dengan metode itu. Cuman kira-kira apa di kekurangan dari metode ini? Kalau diaplikasikan di sini.
Lama panjang. Lama, Pak. Lama dan juga panjang, dan pasti ada kemungkinan kesalahan ya. Salah. Iya, Karena Pak. saking Iya, Pak. banyaknya ininya, step by step-nya ini ya. Oleh karena itulah kita menggunakan metode yang lain. Kita mencari nilai dari hasilnya 8421 itu bukan dengan menggunakan eliminasi Gauss, tapi kita menggunakan yang namanya adalah metode sign table method. Nanti kita bahas ini ya. Oke, sebelum ke situ, jadi kalau misalnya Adik tadi mencari dengan metode eliminasi Gauss, hasilnya adalah 8421. Artinya apa? Berarti min-nya berarti adalah 8. Karena tadi kan Y, ini loh. Yang ini tadi Y sama dengan Q0 ya. Kan Q0 itu adalah min atau rata-ratanya ya. Kemudian setelah itu QA-nya berarti adalah yang 4. Ya. Jadi min yield-nya dari grafin itu adalah 8, kemudian QA-nya adalah 4 gram, efek holding time-nya ya. Karena tadi efek dari massa reaktannya itu 4 gram, kalau yang holding time-nya 2 gram, dan interaksinya adalah 1 gram. Nah, di sini kita bisa mengetahui seberapa pengaruhnya ya dari tiap-tiap efek ini. Ada 3 ya, massa reaktan, holding time, dan interaksi. Cuman kita tetap tidak bisa mengetahui berapa persen dia efeknya ya, karena tidak ada yang dibandingkan. Coba kita lihat. 8, 2, dan 1 kita bandingkan terhadap berapa, kan kita tidak tahu terhadap berapa. Oleh karena itulah kita menggunakan metode lain, yaitu yang dinamakan dengan sign table method. Nah, jadi untuk yang lebih mempermudah dalam perhitungan 2 × 2, kita menggunakan sign table method. Bagaimana metode ini kita gunakan? Kita menambahkan beberapa kolom baru. Kita tambahkan ya, yang pertama adalah kolom I yang menunjukkan identity, kemudian A itu adalah faktor A, kemudian B itu adalah faktor B, kemudian AB itu adalah interaksi antara A dan B, Y ini adalah nilai yield-nya. Ya. Untuk nilai identity, tuliskan 1 semua. Ya. Ingat-ingat, tuliskan 1 semua. Kemudian untuk nilai A, kita lihat di sini. Yang pertama ya, untuk yang 3, kita lihatnya bukan ABC, tapi kita lihat yang Y-nya terlebih dahulu. 3 ya. 3 ini A-nya adalah negatif. Ya. Kemudian B-nya adalah negatif. Sehingga di sini saya tulis negatif 1, negatif 1, AB adalah negatif 1 kali negatif 1, sehingga adalah 1. Kemudian 9. 9 itu adalah plus 1 di A, kemudian di B-nya adalah min 1, minus kali plus itu adalah minus. Kemudian 5. 5 ini adalah di A-nya negatif, kemudian di B-nya positif. Sehingga negatif, positif ketemunya juga negatif, yang AB-nya. Yang terakhir 15, itu adalah positif, positif, hasil kali perkalian positif juga positif. Nah, sehingga kemudian apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan itu adalah menjumlahnya. I di sini 1, 1, 1, 1, artinya jumlahkan 3 plus 9 plus 5 plus 15. Dijumlahkan semua hasilnya 32. Gitu ya. Kemudian yang A bagaimana? Berarti min 3 ditambah 9 min 5 plus 15. Hasilnya adalah 16. Kemudian yang B, min 3, min 9 plus 5 plus 15, hasilnya adalah 8. Kemudian yang AB adalah 3, min 9, min 5 plus 15, hasilnya adalah 4. Oke. Kemudian ini adalah hasil totalnya, tapi ini bukan hasil yang sebenarnya. Kenapa? Karena harus dibagi dulu dengan pangkatnya. Karena dia adalah levelnya 2 pangkat 2, 2 pangkat K-nya adalah 2, sehingga dia harus dibagi dengan 2 pangkat 2 atau dibagi 4. Sehingga total yang di sini dibagi menjadi 4, menjadi 8, 4, 2, dan 1. Nah, inilah Q0, QA, QB, dan QAB yang sesuai dengan yang tadi kalian hitung dengan menggunakan eliminasi Gauss. Oke, sampai sini dulu mungkin ada yang ditanyakan. Enggak, Pak. Enggak, Pak.
Belum, Saya Pak. kecepatan atau mungkin ada yang bingung? Kalau saya udah paham, Pak. Oke, yang lain? Pak, izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Itu untuk totalnya pembaginya dapat 2/2 itu dari mana ya, Pak? Oke, karena dia adalah levelnya 2/2. Nanti kalau levelnya tipenya adalah 2/3, maka dibaginya 8. Kalau 2/4, maka dibaginya adalah 16. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada yang lain mungkin? Pak, Ya, mau nanya silakan. Pak. Untuk tadi yang dapatnya -1 itu gimana Pak dapat caranya Pak? Oke, baik. Saya ulangi ya, Dek ya. Kita lihat dulu dari Y-nya di sini 3 ya. Y3 ini adalah berarti kalau dia kita lihat dari massa reaktan atau A-nya, maka kan dia negatif ya, karena dia di 1 gram, sehingga A-nya adalah negatif. Kemudian kita lihat dari B-nya, holding time, dia juga negatif, maka dia adalah negatif. AB berarti adalah A dikalikan B, min 1 dikalikan min 1 adalah plus 1. Oh iya, mengerti Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi mungkin? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Nah, kemudian kita mencari variasi karena A, variasi karena B, kemudian variasi karena interaksi A dan B. Variasi karena A saya tulis SSA, variasi karena B SSB, karena AB SSAB ya. Rumusnya bagaimana? 2/2 dikalikan Q kuadrat A. Nah, nanti kalau misalnya levelnya 2/3, ya 2/3 dikalikan Q kuadrat A. Sama ya, jadi tinggal di sini adalah kita lihat berapa faktorial desainnya. Kalau 2/2 ya 2/2, kalau 2/3 ya 2/3 ya. Jadi SSA-nya adalah 2/2 dikalikan Q kuadrat A, kemudian SSB-nya adalah 2/2 dikalikan Q kuadrat B. Artinya bagaimana? 4 dikalikan Q kuadrat A. Q kuadrat A berarti adalah 4 kuadrat, jadi 4 dikalikan 16, seperti itu ya. Kemudian yang SSB adalah 2 kuadrat dikalikan Q kuadrat B, 4 dikalikan Q kuadrat B, 2 kuadrat, jadi 4 kalikan 4, 16, dan seterusnya. Kemudian yang SSAB berarti 4 dikalikan Q kuadrat AB, berarti 4 dikalikan 1 ya, sehingga hasilnya adalah 4. Total variasinya itu adalah penjumlahan dari ini ya 2 kuadrat Q kuadrat A dan seterusnya, atau kita keluarkan 2 kuadratnya sehingga Q kuadrat A plus Q kuadrat B plus Q kuadrat AB, seperti itu. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan? Pak, izin tanya Pak. Ya, silakan. Itu untuk pangkat dari Q tidak dipengaruhi karena faktornya ya Pak? Tetap Oke. kuadrat. Ya, di sini ini adalah sebenarnya pengertiannya adalah sum square, artinya adalah kuadratnya. Jadi dia selalu kuadrat. Kalau yang di sini ini berubah tergantung dari faktorial desainnya. Bisa 2/2, bisa 2/3, bisa 2/4, dan seterusnya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk yang tadi 32 Pak, 16/4 itu dari mana Pak? Oke, di sini yang coba ya saya ulangi dari yang A. A ini kan berarti 2 kuadrat dikalikan Q kuadrat A ya. 2 kuadrat kan 4, kemudian Q. QA di sini kan nilainya adalah 4 ya. Kemudian 4 dikuadratkan kan berarti adalah 16 ya. 16 dikalikan 4. Seperti itu. 64, Pak. Iya, 64. Saya tadi bilangnya berapa? Ya, seperti itu. Jadi tinggal Q kuadrat A-nya berapa. Kalau ini berarti adalah 16 ya, Q kuadrat A-nya. Q kuadrat B-nya adalah 4. Kemudian Q kuadrat AB-nya adalah 1 ya. Maksud saya yang di totalnya itu Pak, yang di baris totalnya itu. Oh iya, kenapa? Itu yang dapat 32, 16,
8 sama 4 tuh dapatnya dari mana, Pak ya? 32, 16. Oh, yang ini tadi. Ya, Oh, oke. Seperti saya katakan tadi, kalau di sini 1, 1, 1, 1 ya, artinya jumlah 3 plus 9 plus 5 plus 15. Kalau untuk yang A, maka min 3 plus 9 minus 5 plus 15. Tergantung sign-nya ini, tandanya ini. Yang B, min 3 min 9 plus 5 plus 15. Yang AB 3 min 9 min 5 plus 15. mengerti Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, baik. Ada lagi mungkin? Pak mau nanya, Ya, silakan. ini buat faktornya kalau misalnya dua pangkat 3 kan berarti faktornya ada 3. Nah untuk bikin tabelnya nanti gimana ya Pak? Ya, habis ini ada untuk gitu. 2 pangkat 3 habis ini. Ya makasih Pak. Iya, sama-sama. Ada lagi mungkin? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Oke. Nah, kemudian setelah kita menemukan tadi perhitungan Q0, QA, QB, dan QAB, maka selanjutnya adalah kita menghitung variasinya ya. Nah, seperti saya bilang tadi, jadi mean of Y atau Y bar-nya itu adalah sama dengan Q0 di sini. Artinya rata-rata yield-nya atau rata-rata produksi grafennya itu adalah 8 gram. Ya, gram ya. Kemudian yang kedua adalah variasi akibat A itu adalah 2 kuadrat dikalikan Q kuadrat A. Sehingga 2 kuadrat dikalikan 4 kuadrat sama dengan 64. Yang B 2 kuadrat dikalikan 2 kuadrat 16. Dan yang AB ini adalah 2 kuadrat dikalikan 1 kuadrat atau sama dengan 4. Kemudian total variasinya atau SST ya berarti SSA tambah SSB ditambah SSAB. Totalnya itu adalah nilainya 84, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita menghitung persentasenya sekarang. Persentase variasi akibat dari massa reaktan, berarti karena reaktan tadi disimbolkan A, SSA per SSC dikali 100%. SSA-nya adalah 64, SSC-nya adalah 84 dikalikan 100%, sehingga nilainya adalah 76%. Kemudian untuk yang holding time itu adalah SSB per SST, 16 dibagi 84 dikalikan 100%, atau 19%. Kemudian interaksi antara massa dengan holding time itu adalah 4/84 sehingga 5%. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa yang paling signifikan tentu saja adalah yang massa dari reaktan. Nah ini, mass of reactant is the most important factor. Kenapa? Karena dari hasil perhitungan variasinya, dia memiliki variasi yang paling tinggi dibandingkan dengan 2 faktor yang lainnya. Artinya dia yang paling penting. Oleh karena itu, ini juga bisa menjawab misalnya, oh kalau saya menggunakan holding time dan massa reaktan, maka mana yang lebih berpengaruh? Dari hasil penelitian saya, kalau hasilnya seperti ini ya, oh berarti ternyata yang lebih berpengaruh itu adalah massa reaktannya. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, bisa difahami, Dek? Ini tidak Bisa. sesulit Anova kok. Pak, saya mau bertanya. Iya, silakan. Untuk yang interaksi itu gimana ya, Pak? Maksudnya Oke. kan kalau 5% itu berarti ya apa gimana gitu, Pak? Oke, yang dinamakan dengan interaksi ini berarti kedua-duanya berpengaruh. Ya, ini pengaruh independen dari massa reaktan, ini pengaruh independen dari holding time, yang ini pengaruh dependen atau interaksi akibat adanya kedua ini ketika di run bareng. Karena kan kalian menggunakan dua variasi ini sekaligus, tentu pasti ada interaksi dari keduanya. Nah, ternyata dia 5%, artinya dia tidak terlalu banyak interaksinya, artinya justru kecenderungannya adalah independen atau sendiri-sendiri. Dan ternyata apabila dibandingkan, justru yang paling berpengaruh itu adalah massa reaktannya. Seperti itu. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada yang lain mungkin?
Belum, Pak. Belum? Oke, baik. Kalau belum, saya lanjutkan ya. Masih semangat hari ini puasa? Alhamdulillah. Puasa, Ya. Pak. Ya, tenang saja. Sudah saya ringkas kok. Jadi tidak lama kita perkuliahannya. Santai aja. Oke, baik ya Dek ya. Kita lanjutkan sekarang ke 2 pangkat 3 faktorial design. Nah, kalau yang 2 pangkat 2 tadi itu itu menggunakan 2 faktor, 2 level. Kalau 2 pangkat 3 faktorial design artinya K-nya itu adalah 3. K tadi adalah untuk faktornya. Jadi ada 3 faktor dengan masing-masing adalah 2 level. Nah, contohnya seperti apa? Ketika saya menambahkan selain holding time dan massa reaktan, saya tambahkan juga variasi berupa temperatur reduksi. Nah, di sini ada 3 ya, jadi ada holding time, kemudian ada massa reaktan, ada 2, kemudian ada temperatur reduksi juga ada 2. Baik, nah misalnya seperti saya bilang tadi, kalau ini 7 yang saya cek di sini, artinya apa? A-nya dia adalah negatif, kemudian B-nya dia adalah negatif, kemudian C-nya dia adalah negatif. Ya. Jadi A, oh ya mohon maaf belum saya tulis D ya. Jadi ini A, B, C, reduction temperatur itu C. Nah, kalau 7 berarti A-nya adalah negatif, kemudian B-nya itu adalah negatif, dan C-nya juga negatif. Kalau 11 bagaimana? Maka A-nya adalah positif, kemudian C-nya adalah negatif, dan B-nya adalah negatif. Seperti itu ya. Oke. Kemudian untuk 2 pangkat 3 faktorial design itu tinggal kita tambahkan saja. Jadi kalau yang tadi itu tidak ada interaksi dari AC, kemudian dari BC, kemudian dari ABC, ya kalau yang 2 pangkat 2, maka 2 pangkat 3 itu ada. Jadi Y sama dengan Q0 plus QAXA plus QBXB plus QCXD plus QABXAXB plus QACXAXD plus QBCXBXD plus QABCXAXBXD. Seperti itu ya. Oke, silakan mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan. Belum, Mbak. Belum? Baik, kalau belum saya Izin bertanya, lanjutkan. Pak. Oh iya, silakan. Berarti untuk yang faktor C-nya itu nanti dikembalikan kepada temperaturnya itu ya, Pak? Faktor Kan ada C-nya. yang, ya, Ya, jadi yang faktor misalkan kayak, C-nya. Gimana? misal kayak ada yang XC itu, misalkan yang reduksi temperatur 500 berarti dia minus, kalau yang Ya. 700 berarti dia plus gitu. Ya, Oh benar ya, terima sekali. kasih, Pak. Ya. Oke, baik. Ada lagi? Ya. Itu untuk apa faktor C tempatnya selalu di bawahnya A gitu Pak, dalam kotaknya A. Nggak bisa di Sebenarnya tidak harus. Penamaan A, B, C ini juga bisa misalnya kalian holding time-nya A, kemudian masuk reaktornya B, kemudian ininya C, tidak masalah. Karena yang berpengaruh itu di sininya. Tapi jangan sampai keliru ya, artinya selalu konsisten ya. Kalau adik-adik men-state bahwa holding time itu B ya, sampai akhir B, jadi kalian tidak bingung. Ya. Yang berpengaruh itu di angka-angkanya ini, Dek. Kalau ini saya rubah, pasti angka-angka di sini juga pasti berubah. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Nah, ini lebih sedikit complicated ya. Jadi kalau untuk yang tabel tandanya atau sign table-nya, maka di sini ada identity, kemudian A, B, C, kemudian AB, AC, BC, ABC, dan Y ya. Y-nya ini adalah menunjukkan yield. Dari sini adik-adik juga bisa mengira-ngira kalau 2 pangkat 3 berarti butuh berapa, Dek? Datanya, Dek. Ada yang tahu? Kalau faktorial desainnya adalah 2 pangkat 3, maka data yang dibutuhkan berapa untuk yield-nya? 8, Pak. 8, atau sama dengan 2 pangkat 3. 3. Beda dengan yang tadi, kalau yang 2 pangkat 2, maka data yang dibutuhkan berapa? Ya 2 pangkat 2, artinya adalah 4. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Kalau 2 pangkat 4, butuhnya berapa? 16, Pak. 16.
Ya, makanya itu walaupun ada yang menggunakan 2/4, tapi jarang. Karena kalau dalam ininya ya, apalagi perhitungannya manual juga mesti ada kemungkinan kesalahan di hitung-hitungan ini ya. Oleh karena itu biasanya kalau 2/4, 2/5, 2/6 itu sudah menggunakan software, bukan manual ya. Oke. Nah, adik-adik di sini kita bisa lihat bahwa untuk yang 7, maka A-nya adalah -1, B-nya -1, C-nya adalah -1, AB itu adalah hasil kali A dan B, -1 kali -1 berarti adalah 1. AC hasil kali dari A dan C, -1 kali -1, 1, dan BC ini adalah hasil kali B dan C, -1 kali -1 sama dengan 1, dan ABC hasil kali A, B, dan C. -1 kali -1 kali -1 adalah -1. Seperti itu, dan seterusnya sampai sini ya. Oke, kemudian ini seperti saya bilang tadi, silahkan dijumlahkan ke 8-nya. Jadi kalau yang identity ini, jumlahkan langsung yang Y-nya. Jadi 7 tambah 11 tambah 5, tambah 17 tambah 23, 29, 25, 43. Totalnya adalah 160. Kemudian A-nya berarti adalah -7 ditambah 11, dikurangi 5, ditambah 17, dikurangi 23, ditambah 29, dikurangi 25, dan ditambah 43. Dan seterusnya sampai sini. Kemudian seperti saya bilang tadi, ini bukan hasil akhir. Kenapa? Karena ini adalah 2/3 faktorial descent. Hasilnya silahkan dibagi dengan 8 atau 2/3 ya. Sehingga ini dibagi 8 ya. 20, 5, 2,5, 10, 2,5, 1, 1,5, setengah. Sehingga Q0-nya atau min-nya itu adalah 20, QA-nya 5, QB 2,5, QC-nya 10, QAB 2,5, QAC 1, QBC 1,5, dan QABC-nya adalah setengah. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Belum. Nggak ada, Pak. Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan selanjutnya? Selanjutnya adalah kita menghitung dari min-nya, Q0 ya, sudah sama dengan 20, kemudian menghitung variasi dari tiap-tiap ini tadi ya. Ada A, B, C, AB, AC, BC, dan ABC. Sehingga sama ya, cuman bedanya apa deh, yang di sini itu bukan 2/2 lagi, tapi adalah 2/3. Kemudian ininya tetap sama, nah ini tinggal dikalikannya, sehingga ketemunya adalah 200, 500, 800, 50, 8, 18, dan 2. Sehingga total variasinya ya tinggal kita jumlahkan dari SSA sampai SSABC, ketemunya adalah 1128. Oke, ada yang ditanyakan mungkin dari sini? Belum. Tidak. Oke, baik. Kalau tidak, saya lanjutkan ya. Nah, terakhir adalah kita mencari variasi dari tipe-tipe tadi ya. Yang pertama variasi dari massa reaktan, berarti adalah SSA per SSC kali 100%. 200 dibagi dengan 1128 kali 100%, 18%. Dan seterusnya sampai ke interaksi ketiganya ya. Jadi 4, 7, 1, 4, kemudian 1, 2, 0. Ini sebenarnya bukan 0 pure, tapi sangat mendekati 0 ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata yang paling signifikan itu adalah temperatur reduksi. Kenapa? Karena persen variasinya itu adalah paling tinggi, yaitu 71%. Artinya dari semua variasi ini, maka yang paling penting faktornya itu adalah faktor temperatur reduksi. Oke, seperti itu. Silahkan mungkin jika ada yang ditanyakan. Pak, izin tanya, Pak. Ya, silakan. Itu tadi kan 0 kan harusnya mendekati 0, tapi untuk yang angka lainnya juga seperti itu, Pak. Enggak, misal 18 enggak full 18 gitu. Iya. Kalau mau dibulatkan enggak masalah sebenarnya, karena kan kalau banyak koma-koma juga aneh kan, memang seperti itu. Jadi
Kalau saran saya, kalau sudah sangat mendekati, misalnya mendekati 1,99 itu ya dibulatkan aja 2% seperti itu ya. Atau misalnya 60,1 ya berarti 60 aja seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, karena persen itu lebih enak dilihat kalau dia ya range-nya dari 0 sampai 100 kan, nggak ada koma-koma kan. Kan aneh kalau persen itu tapi koma-koma. Oke, ada yang ditanyakan lagi mungkin? Ada? Belum, Pak. Oke. Kalau belum, selesai. Selesai ya, jadi materinya sudah selesai insya Allah sampai sini. Sebenarnya kalau mau diteruskan bisa 2/4. Cuman saya rasa nanti aplikasinya juga sebenarnya kayaknya kurang juga ya, karena terlalu kompleks juga. Jadi mungkin 2/2 dan 2/3 saja cukup. Tapi adik-adik semua, tadi sudah lihat My Test Classroom ya? Ya sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, ada apa di sini? Ada oleh-oleh. Oleh-oleh, Pak. Ya, tapi belum saya isi tuh oleh-olehnya apa, karena baru saya kepikiran sekarang. Coba ya, adik. Jadi saya ingin adik-adik semua membuat ini saja, sign table. Ya, sign table tapi untuk 2/4 dan 2/5. Coba, saya pengen tahu adik-adik bisa atau tidak. Astagfirullahaladzim. Pak, mau nanya. Iya. Berarti kan sign table kan 2/4 sama 2/5. Berarti Ya. faktornya itu terserah kita yang menentukan. Misal mau penelitian apa gitu. Ininya nanti jangan diisi, ini kosong aja. Oh, kosong. Saya cuma ingin melihat ininya, sampai sini. Sampai tanda minus plusnya ini. Oh, baik, Pak. Iya. Ada yang ditanyakan mungkin? Pak, mau nanya, kalau Ya. misalnya pakai 2/4 sama 2/5, berarti kita kolomnya yang kayak yang soal tadi, Pak, sebelumnya, yang slide sebelumnya. Ya. Sebelumnya lagi, Pak. Nah, kayak gini berarti kita bikin sendiri juga, Pak? Nah, saya tidak minta kalian buat kolom ini, saya minta kalian langsung buat ke tabel ini. Jadi kalau misalnya 2/4, berarti kan ada A, B, C, D ya. Kemudian ada AB, AC, kemudian apa? AD, kemudian BC, kemudian BD, kemudian CD dan seterusnya. Saya ingin kalian menilai dari ininya minus plusnya seperti apa ya. Oh iya. Ya buat latihan aja. Oke, seperti itu ya. Kemudian saya ingatkan lagi untuk karena materinya sudah selesai, jadi mohon dipersiapkan untuk EAS-nya. EAS-nya insya Allah kalau seingat saya biasanya minggu kedua, bukan minggu pertama. Materinya apa? Materinya ya dari One Way ANOVA, kemudian Two Way ANOVA, kemudian yang kemarin, ada yang masih ingat kemarin apa? Sudah lupa. Design of experiment. Sama. Ada 2 pembahasannya kemarin. LSD. LSD itu apa? Latin Square Design. Latin Square Design. Nah, yang terakhir materinya adalah Two Level Factorial Design-nya hari ini ya. Oke, nah adik-adik semua, karena kita nanti ujiannya juga masih susunnya adalah online, jadi nanti mohon dikerjakan sebaik-baiknya. Kemudian kalau yang ETS kemarin masih bisa saya tolerir, misalnya agak telat atau tidak bisa mengupload, untuk EAS ini tidak ada tolerir lagi ya. Jadi waktunya silakan dipergunakan sebaik mungkin. Ya, jadi tidak boleh telat mengumpulkan. Ya, karena kemarin problemnya itu adalah di per gambar ya, per soal ya, kalian upload gambar. Mungkin nanti biar lebih mudah saya rubah ke semacam assignment seperti biasa itu. Jadi kalian tinggal membuat jawabannya di kertas, kemudian dibuat PDF, kemudian disubmit biasa gitu aja ya. Iya, Pak. Nah, tidak usah persoal. Kalau persoal nanti kemungkinan lebih rumit kalian. Oke.
Oke, kemudian saya ucapkan ini ya, semoga nanti baik nilainya, karena saya juga beberapa sudah saya nilai, beberapa belum, jadi nanti mohon ditunggu ya. Semoga nanti semua bisa lulus dari kelas SPE ini ya. Amin. 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 Pak, mau tanya Pak. Ya. Kan yang kita buat ini yang 2 pangkat 4 sama 2 pangkat 5. Ya. Ini berarti nilai-nilai yang di dalam ini nggak perlu ditulis ya Pak? Nilai angka-angkanya ini tidak perlu ditulis, tapi kalian buat 0 saja tidak apa-apa, atau nggak diisi nggak apa-apa. Yang saya ini pentingkan adalah tandanya ini, minus plus, sama penamaannya. Di sini kan berarti ada Q0, QA, QB, QC, dan seterusnya. Semakin banyak pangkatnya, maka semakin panjang nanti kan tabelnya, seperti itu. Jadi saya minta buat tabelnya serapi mungkin ya. Jangan ditulis online ya, ditulis tangan aja. Biar saya tahu kalau memang kalian mengerjakan sendiri ya. Pak, izin tanya Pak. Ya, silakan. Itu kan kita nggak ada soalnya. Terus cara mengetahui min 1 plus gitu gimana Pak? Oke, untuk mengetahui nilai min kemudian ini, kalian asumsikan saja misalnya, kalian nanti nilainya sekian-sekian gitu ya. Nah, itu posisinya di situ, dia posisinya di mana. Nah, katakanlah di sini kalian buat saja sembarang bilangan, nggak masalah, Dek. Jadi katakanlah 7 itu untuk minus. Gitu. Jadi, berarti kalau posisinya di sini, berarti dia adalah minus, dan seterusnya. Baik, Mbak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi mungkin? Oh iya Pak, sama PPT-nya belum ada ya Pak? Ya, PPT-nya habis ini saya upload ya. PPT sama video ini, video pembelajaran kita itu selalu saya upload di MyTS Classroom setelah selesai pembelajaran ya. Ada lagi mungkin? Untuk deadline-nya kapan, Pak? Deadline-nya coba dilihat di MyTest Classroom ya, sehingga saya besok. Ada lagi? Halo? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Baik, kalau cukup, sekali lagi saya ingatkan ya, silakan nanti belajar sungguh-sungguh buat EAS-nya. Semoga nanti nilainya bagus semua dan bisa lulus semua ya. Amin. Amin. Oh ya, saya juga mohon maaf jika ada kekurangan selama mengajar selama 1 semester ini, Dek ya. Iya, Pak. Baik, saya akhiri sampai di sini. Semoga nanti segera pulih kondisinya di sini, jadi kita bisa ketemu face to face lagi ya. Ya, Pak. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. The best.